ini aku mau sate kelapa. Udah siap tuh telur rebus, ini bandeng, itu sate, ini bumbu pecel, ini sayurnya. Ini aku mau makan kayak gini aja, mudah. Nanti bikin pecel juga mudah, bumbu pecel itu. Aku pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kayak salad ya. Di luar salad, di sini pecel. Udah kayak gini aja. Ini namanya pecel sate lilit dan sate kelapanya, sate kumu. Ini bandeng presto. Kerupuknya habis. Itu udah. Mami aku tunggu dulu. Sarapan dulu ya, anakku libur hari ini. Aku berdua aja sarapannya. Anakku kalau libur ya lebih rileks ya, kayak gitu loh. Aku mau bikin nugget buat anak aku. Sekarang aku sudah mau pulang, mau bikin nugget sama bumbu pecel. Beli kerupuk dulu, habis kerupuknya. Belanja ini kerupuk, tempe, ini beli ayam, ini empon-empon. Ini aku mau bikin pecel ya. Pecel aku kan belum pernah ya bikin sendiri. Ibu aku sih sering ya. Makanya kalau kamu tinggal sama ibu, insya Allah ya pasti dibantuin jadi ibu rumah tangga itu kayak gitu ya. Kalau udah nggak ada ibu baru kerasa itu. Aku nggak apa-apa belajar karena ibuku sudah nggak bisa ditahan itu ya. 7 tahun sakit, ibuku nggak ada. Ibuku biasanya yang bikin bumbu pecel, kemudian dibawa ke kos aku, kayak gitu, ke kontrakan aku di Sidoarjo. Waktu keluarga itu berkeluarga, bumbu rawon, bumbu soto, itu ibuku yang nyiapin. Ini aku mau bikin bumbu pecel ya, belajar. Mudah lah.
Ada kencur nih, ada kencur. Ini kencur kan, udah hafal kan, jeruk purut. Aku campur bumbu bubuk, cabenya bubuk aja, bawang putihnya bubuk kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting kan rasanya. Wah, ono laos sih. Ini gajangan asem enak ini. Ini buat soto. Segini 2.000. Ini tadi 12.000. 14.000 ini aku bikin bumbu pecelnya. Kalau jaga-jaga kalau misalkan nggak ada stok di rumah kayak gitu. Tapi sih aku suka beli. Ini ada stok. Aku ada stok bumbu pecel. Ini yang udah jadi ya, yang tadi aku masak. Tuh, ini udah jadi, yang udah aku masak ini tadi. Udah dibikin salad kayak gitu. Salad Jowo alias pecel. Ini 1 kilo, mehong. Dada aja sih 42 nggak apa-apa wis. Piro Pak biasanya 38 ya 39. Iki kaceh 3.000. Tak kei 3.000 ngomel nang pasar yo. Pak kok cek larange sih Pak nu. Kok cek larange sih Pak ngono aku tak tuku frozen yo. Tapi wis gak apa-apa lah. Udah terlanjur ya. Ini 42.000 per kilo. Tapi kan dada aja ya kayak gitu. Aku mau bikin nugget kayak gitu. Aku masih belum capek. Kalau capek kayak gitu, apalagi usia lanjut ya, aku nemeni Pak suami aku kayak gitu loh. Pak suami aku kerja, aku ikut kerja. Pak suami aku sih pokoknya santai aja kayak gitu. Nih aku ada bikinnya harus santai, nggak boleh marah-marah kayak gitu. Kerupuknya aku taruh di situ. Aku lap dulu, udah bersih kok, ini masih bersih. Aku lap dulu. Ada bahan kayak gitu, jangan marah-marah di vlog kayak gitu loh. Gimana ya, aku mencoba menjadi ibu aku kayak gitu. Gimana dulu ibuku bumbu rawon, bumbu soto. Tapi aku kalau bumbu itu gak kepingin banget aku bikin kayak gitu loh. Gak tahu lagi kalau iseng sekali ya. Kapan-kapan kayak gitu, bumbu rawon, bumbu soto, ya macam-macam lah kayak gitu loh. Kalau aku nggak ada kerjaan, kayak gitu ibuku biasanya yang suka bikinin tuh bumbu soto, bumbu rawon, bumbu pecel, kayak gitu. Kalau peyek itu langsung sablek. Aku nggak mau belajar, memang sengaja. Ibuku bilangnya, nggak usah kamu masak, kayak gitu. Beli aja, kayak gitu. Soalnya temen ibu bisa aja ya, punya rumah makan, kayak gitu loh. Jadi ada apa ya? Gak taunya memang bener ada frozen, ada rumah makan ya. Sekarang banyak sekali itu rumah makan Padang kayak gitu. Aku nggak tahu ya temennya ibu mungkin bisa aja punya rumah makan Padang, punya rumah makan kayak gitu loh. Pecel nyambeng, aku nggak tahu kayak gitu. Makanya aku yang ibu bisa, aku pingin bisa kayak gitu loh ya. Yang paling mudah kalau nugget ibuku nggak sempat karena udah sakit. Kemudian yang sempat itu ayam Kentucky. Ibuku ayam Kentucky tepung kayak itu ya. Aku beli 1 kilo di pasar kecamatan jauh sekali. Berapa kilo ya? 10 kilo mungkin ya. 7-10 kilo kayak gitu. 7 kiloan dari rumah aku di desa itu. Beli 1 kilo. Belum selesai gorengnya sudah habis. Jadi setelah masak nggak ada semuanya itu, nggak ada yang dimakan, digaduhkan semuanya, anaknya 3 waktu itu. Belum nambah 1. Sekarang kan aku punya saudara 3 ya, 4. Total 4. Kayak itu. Dulu ibuku sudah tua, punya 40 tahun. Ibuku punya adikku yang ragil. Sekarang aku mau bikin nugget sama pecel. Ini aku beli. Aku kepingin nyoba aja, kan ada blender juga kayak gitu loh. Pingin aja. Sebenarnya banyak pilihan tuh. Aku selalu stok. Aku suka soalnya beli langsung jadi kayak gitu. Tapi aku apa salahnya sih kayak gitu. Bumbunya itu ada bumbu bawang putih ya. Kemudian apa namanya tuh? Bukan kunci. Bukan kunci. Kencur. Nih pakai kencur.
Mudah kok. Masalahnya itu aku mumpung masih ada waktu kayak gitu. Aku mencoba menjadi ibu aku. Rawon keluaknya itu ya pakai keluak. Bisa sih aku kayak gitu. Ibuku udah kayak bilang udah gampang kayak gitu loh. Nggak taunya semuanya tersedia kayak gitu. Ngapain aku repot-repot ya? Sebenarnya ibuku kalau bikin bumbu rawon, bumbu soto itu banyak sekali. Kemudian dibawa adikku ke Malang, ke Surabaya kayak gitu. Aku ya kuliah, eh kuliah itu bumbu pecel Bang. Aku nggak tahu. Lupa aku. Pas kontrak kayaknya. Kuliah aku nggak pernah masak. Paling mie instan. Kalau adikku kan kontrak di Malang, kontrak rumah kayak gitu. Jadi teman-temannya itu suka gantian kayak gitu, masaknya lebih expert daripada aku. Aku di Surabaya ya, disuruh masak nggak boleh masak. Di peraturan kosku nggak boleh masak kayak gitu. Kalau mie instan boleh, ngerebus telur boleh. Kan peraturan kontrakan sama kos-kosan beda kayak gitu loh. Alah, aku mau bikin bumbu pecel dulu ya, aku goreng. Bumbunya semuanya aku goreng, aku pakai bubuk. Bawang putihnya aku pakai bubuk. Kemudian cabai merahnya juga aku pakai bubuk. Aku cuci ya. Aku cuci, aku sangrai. Masih belum panas. Kencur itu warnanya agak bening. Kencur sama jeruk purut aku ambil batangnya itu. Kemudian bawang putih sama cabai bubuk, aku pakai cabai bubuk aja. Garam ya penyedap udah. Terus gula merah. Gula merahnya segini cukup kayaknya. Kedua aja. Nah, gula merah kadang ada yang pakai asam juga ya. Kayak gitu loh. Sedikit. Ini udah panas, aku sangrai dulu. Kencurnya aku sangrai juga. Ini kencurnya tuh segitu aja. Cuman sedikit kok aku bikinnya. Sampai bau kacang loh ya. Jangan sampai bau terasi loh. Pokoknya kalau sudah bau kacang sama bau kencur itu udah mateng kayak gitu loh. Diangkat. Pakai minyak juga nggak apa-apa. Tapi ini tadi aku cuci ya. Jadi takutnya meletik-meletik kayak gitu loh, nggak sempat aku jemur kayak gitu. Jadi aku sangrai. Pakai minyak juga nggak apa-apa sih. Itu kencurnya. Udah mulai bau kencurnya. Tunggu dingin. Tunggu dingin. Udah matang itu. Ini aku ada 3 tadi yang dibagi. Kencurnya kayaknya nggak cukup kalau semuanya. Gula merah, jeruk purut, bawang putih, kalau pedas enggak kayak gitu tuh, garam, penyedap, kayak pisau 2 aja. Ini aku mancepin kayak gini tuh sampai klik. Bumbunya jadi kayak bubuk kayak gitu. Karena nih aku nggak pakai air, bener-bener dari sangrai kayak gitu. Gula merahnya juga udah aku tambah tuh ya, kayak gitu loh. Tadi kurang manis. Nah, ini kayak bumbu pecelnya itu bubuk kayak gitu loh. Mau jadikan bumbu pecel, bumbu gado-gado,
kayak gitu. Bumbu sate. Aku coba ya, 1 sendok aja. Airnya udah mendidih. Aku tuang. Bumbu pecelnya sudah. Tuh, sama aja. Tuh. Mau dikasih santan ya, jadi bumbu gado-gado. Ini bumbu pecel. Udah selesai bumbu pecelnya. Ininya aku simpen aja di sini. Bumbu pecel bubuk. Udah, ini mau dibikin bumbu sate, bumbu rujak, bumbu tahu campur, tinggal ditambah tauco kayak gitu. Kalau gado-gado ditambah santan ya. Kalau rujak ditambah petis. Udah selesai bumbu pecel bubuk serbaguna. Belum ada ya bumbu pecel bubuk serbaguna. Bumbu kacang aja, bumbu kacang serbaguna. Udah aku simpan di lemari es aja biar awet. Aku potong ya, aku marinate dulu ya. Aku potong kecil-kecil biar mudah nanti cupernya. Ini aku kasih garam, aku marinate dulu sama garam, sama bawang putih, kayak gitu semuanya. Lada hitam aku biar pedes, tapi ya warnanya hitam ya, kayak daging. Ini merica hitam. Aku kasih penyedap. Tuh, aku marinate dulu, baru nanti dicuper. Diaduk dulu bumbunya sampai tercampur, ditusuk-tusuk, nggak apa-apa biar meresap. Ini udah tercampur bumbunya, disimpan dulu dalam lemari es. Aku simpan dulu ya, kayak gini. Aku simpan di sini aja. Ditutup nggak apa-apa, nggak ditutup. Aku simpan di lemari es sebentar aja ya, marinate-nya 30 menit sampai 1 jam, kan aman di lemari es tuh.
Terima kasih. Aku sudah ngantar anak aku, kemudian belanja. Sekarang aku mau pulang, mau lanjut bikin nugget buat anak aku. Apa lagi ya? Udah. Santan kelapa. Ini ayamnya udah aku marinate ya. Aku kasih tepung tapioka sama telur di grinder kayak gini, di chopper. Tuh udah aku kasih telur. Satu aja. Aku pakai tepung tapioka 2 sendok bebek ini. Sendok. Dicocer bebek ini ya. Iya kan? Ini udah selesai. Udah halus. Aku angkat dulu ini, pisaunya dibersihkan dulu. Yang ini udah ya. Aku pindah ke sini. Aku kasih tepung lagi, tepung terigu, sampai dibentuk kayak katsu itu ya, nugget katsu. Aku bikin nugget katsu. Udah, aku bentuk dulu nih, pakai tepung roti kayak gini. Aku bikin katsunya gede-gede, ala bistik. Udah taruh sini dulu. Nugget katsu. Aku bikin nugget katsu ya. Jadi kayak gini. Ini kurang. Ya udah, aku kukus dulu. Udah full, aku kukus dulu ya 20 menit. Pakai api sedang aja. Dua 25-30 sampai matang. Udah matang, nunggu dingin dulu. Tuh airnya. Ayo dek, ayo kita pulang. Udah.
sampai rumah, anakku masih mandi, ya pulang sekolah langsung mandi. Kemudian aku mau nyiapkan makan anak aku kayak gitu. Tadi aku bikin nugget, aku mau goreng kentang juga. Ini nuggetnya udah matang. Aku atur sini ya, biar dingin dulu. Katsu, nugget katsu aku bilangnya, segitu-gitu. Biar dingin. Nah, biar dingin dulu, nanti masuk lemari es, masuk box. Sekarang aku goreng dulu. Aku kasih garam dulu ya, kentangnya. Ini ya, nanti sisanya aku taruh di box. Udah dingin, aku taruh di lemari es. Frozen katsu, nugget katsu. Tuh, kayak gitu. Taruh di sini. Nah, udah aku taruh sini. Atau taruh sebelah bawah. Nanti beku, taruh di sini beku, taruh di bawah sini aman. Aku hari ini mau ngantar anakku sekolah kayak gitu, mau nyiapin sarapan. Kemarin aku sudah bikin nugget katsu kayak gitu ya. Anakku tuh memangnya sukanya itu kentang, nugget katsu kayak gitu. Insya Allah semua anak ya Indonesia suka kayak gitu. Itu MBK sekarang sudah digalakkan kayak gitu supaya ya tidak kekurangan gizi kayak gitu. Kadang-kadang sih faktor genetik ya kayak gitu. Tapi yang namanya usaha itu ikhtiar, itu nggak pernah habis ya negara ini untuk menciptakan generasi yang setara dengan dunia lain ya kayak gitu. Generasi yang cerdas, pintar. Jadi pemimpinnya itu lebih mudah kayak gitu ngatur negaranya itu. Menurut aku loh ya. Kenapa aku ada wajib belajar dulu kayak gitu. Wajib belajar dulu dari 6 tahun.
Naik 9 tahun kan. Aku lo naik 9 tahun berarti SMP kayak gitu. Sekarang nggak tahu ya. Sekarang kesadaran rakyat berpendidikan lebih tinggi kayak gitu loh. Lebih apa ya? Udah banyak yang lulusan sarjana kayak gitu. Kemudian transportasi sudah banyak kayak gitu. Negaranya aman sentosa kayak gitu. Dan habit bekerja sudah diciptakan sejak zaman Jepang. Romusa, Rodi kayak gitu ya. Daendels itu ya zaman Belanda. Hah, aku hari ini sarapannya ya bikin kentang sama nugget itu aja. Aku bikin sendiri. Soalnya ya nantilah ada waktunya. Bukti sih kayak gitu. Inovasi itu tetap ada dalam rumah tangga itu, baik pendidikan maupun makanan ya, menu makanan kayak gitu. Tapi aku pingin lestari itu yang namanya sayur asem kayak gitu. Ikan asin itu tetap ada selamanya. Sayur bayam kayak gitu ya. Kan udah kemasukan makanan Korea, makanan ini, itu kayak gitu. Aku kepingin tetap lestari itu, kayak gitu. Karena aku suka ya, kalau anakku sih ada iya, nggak ada. Apa ini mah? Apalagi anakku yang nomor 2 ya. Kayak gitu, paling taunya nggak tahu nih pok, nugget taunya. Anakku yang nomor 1 insya Allah soto, rawon sudah kenal kan. Biasanya tuh kan sibuk ya, anak itu ya. Nggak ngerti namanya apa kayak gitu, yang penting makan kenyang berangkat kayak gitu kan. Kecuali nugget kayak gitu, pengenalan makanan itu ya, selera Nusantara itu harus tetap ada selamanya. Masalahnya itu suka enggak anak-anak kekinian. Kalau aku sih masih kayak gitu loh. Kalau anakku nggak tahu ya aku. Soalnya laki-laki ya makanannya simple-simple aja kayak gitu. Telur rebus, mie kayak gitu. Nggak mau neko-neko kayak aku, sambel ya, terong goreng. Kemudian ikan asin, sayur bayam, sayur lodeh, sayur asem kayak gitu. Tuh nggak tahu masa berhenti di zamanku kayak gitu loh. Anakku kan laki-laki soalnya lebih simpel makannya, lebih mudah. Yang penting enak kayak gitu. Ada nugget, kentang, dia sehat juga kayak menikmati juga enak. Kalau sakit tambah rewel itu makannya. Semua orang itu, semua anggota keluargaku itu, insya Allah semua manusia kayak gitu ya. Semakin sakit semakin mahal biaya hidupnya. Aku mau nyiapin sarapan dulu. Ngobrol terus karena ya masa kerjaanku terus ya, insya Allah apa yang aku pikirkan itu aku sampaikan di sini. Sayur, tahu, pakai bawang pre, ayo deh.
antar anakku sekolah. Ini tadi anakku makan kentang, ini nasi putihnya udah. Tuh aku nemani Pak suami aku maem. Sebentar lagi aku mau hunting sayur. Iya kan, produksi terus ya makanan. Aku kalau belanja banyak itu selain kapasitas perut, kapasitas kulkas aku kayak gitu. Aku kepingin tuh circle-nya di kulkas itu sering gantil kayak gitu loh. Kalau harus banyak-banyak nanti nggak seger itu yang namanya sayuran. Jadi aku mau sarapan dulu ya. Aku sudah berangkat, ini aku udah makan, sarapan kayak gitu. Aku mau beli sayur ya. Di sini tuh enak kayak gitu loh. Mau beli sayur pagi-pagi sekali di pasar ada banyak pasar perumahan, pasar kecamatan, pasar desa. Itu kan aku bisa naik motor ya. Jadi aku mudah kayak gitu loh. Tinggal uangnya aja. Kemudian kalau siang itu biasanya supermarket. Kayak Indomaret tuh ada tapi mahal kan kayak gitu. Malam juga ada kayak gitu. Di kecamatan itu kadang-kadang banyak itu kan biasanya pulang dari kerja itu ya di pabrik apa di kantor kayak gitu malam-malam itu banyak yang buka itu pasar kayak gitu loh. Mulai dari sore sampai malam kayak gitu pasar sayur, buah itu sepanjang waktu kayaknya kalau buah. Pokoknya ada uangnya aja. Aku mau berangkat tapi aku mau beres-beres rumah hari ini Sabtu kan ya. Sayurku memang habis stoknya. Tahu tempe masih ada sih. Tahu tempe bacem aku awet banget ya. Tinggal sedikit. Mungkin tinggal bacem itu ya digoreng aja enak gitu. Habis dibacem digoreng tambah enak kayak gitu loh. Gusti, aku capek sekali. Aku tuh sudah sensitif banget kayak gitu loh. Udah waktu dikontrak itu dikontrakkan ya. Dikontrakkan nih gimana ini dikontrak kok gak enak rasanya kayak gitu loh. Oh, gimana ya nanti aku ya kayak gitu. Aku capek sekali kayak gitu. Pacarannya 7 tahun kayak gitu. Habis itu ngontrak kayak gitu. Kemudian lama sekali punya anak kayak gitu. Aku gak ada alasan kan minta rumah kayak gitu loh. Aku tuh kayak gitu gak ada alasan minta rumah kalau aku gak punya baby kayak gitu. Buat apa punya rumah kalau gak punya anak kayak gitu loh. Mending aku di kos-kosan selamanya kayak gitu. Jadi aku tunggu itu kayak gitu sampai aku kontrakan kedua ya 2 tahun lagi itu aku baru punya anak. Mungkin tahun keberapa ya tuh tahun kedua apa ketiga mau ketiga itu jadi kan 4 tahun aku ngontrak itu anakku umur 1 tahun aku masih dikontrakan. Kemudian aku beli rumah kayak gitu. Ibuku bilang kamu harus beli rumah. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Iya bu kayak gitu. Aku hunting-hunting kayak gitu. Pikir aku cash ya kayak gitu. Ya Allah, aku kayak gitu. Aku udah takut itu paranoid sekali kayak gitu. Kalau kayak gini jadinya kayak gitu. Aku nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Jalan-jalan kayak orang di penjara itu loh nggak bisa jalan-jalan. Untungnya aku ya udah anggap aja antar jemput kayak gitu. Apa kayak gitu. Sungainya kotor kayak gitu kayak nggak kayak desa wisata kayak. Kalau jadi desa wisata kan asik ya kayak gitu. Semua harus jadi desa wisata kan tiap hari rasa jalan-jalan kayak gitu. Desanya Instagramable ya, Instagramable. 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 Nah, Instagram kayaknya kayak gitu. Kalau Instagram aku memang nggak ikut. Instagram terakhir aku ikut tapi nggak aktif. Instagram pernah tapi nggak aktif. Aku tutup. Aku ikut aja Facebook sama YouTube. Itu aja yang aku maintain kayak gitu loh. Kemudian aku itu berlanjut sampai hari ini ya. Alhamdulillah ini ada rumah. Banyak tuh yang dijualkan ini perumahan baru. Mana yang cocok dan cepat prosesnya itu yang aku ambil kayak gitu loh. Bu ini kayak gitu. Harganya minta segini, tawar segini kayak. Habis itu cari uang. Udah deal ya harganya.
Lah uangnya masih itu jualin rumah kayak gitu. Oh belum laku, aku sering pulang kan ngurusi ya. Belum laku kayak gitu. Ibuku marah kayak gitu. Kamu itu kayak gitu. Orang sukses itu jangan yang di desa dibawa ke kota buat dipamer-pamerin. Yang di kota itu bawa ke desa kayak gitu loh. Wah lah, ngopo sih kalau aku diem aja. Aku kalau diomelin ibuku nggak pernah bantah kayak gitu loh. Diem aja. Ya udah aku cari. Ya gak apa-apa bu kalau nggak laku kayak gitu. Aku cari jalan keluar. Masih aja butuh ibu aku ya kayak gitu. Ada ini kayak gitu. Caranya ngeridit kayak gitu. Tapi masih apa? Sertifikatnya masuk di bank kayak gitu. Kemudian masih butuh DP. Soalnya biar nggak terlalu banyak itu. Aku kan ambil yang cepet ya, hampir 10 tahun. Kayak gitu loh. DP-nya berapa? 20. Ya udah, mobil ibu dijual. Naiknya lumayan loh ya Fadi. 60 juta ya lumayan ya 60 juta. Adikku 20, aku 20. Adikku yang mau nikah 20 juga. Kalau adikku buat rumah juga, beli rumah. Kan selisih 74, 75 setahun ya. Adikku juga nikahnya selisih setahun juga. Aku dapat setahun, adikku nikah. Adikku yang laki-laki. Jadi 20 20 20. Ibuku udah dapat apa-apa. Setiap jual aset ibuku udah dapat apa-apa. Kayak gitu loh. Yang penting anaknya seneng, ibuku tenang ya. Namanya anak itu tanggung jawab orang tua selamanya. Sayangnya ibuku itu sakit. Kalau nggak sakit kayak gitu, jadi bupati pun dijalani kalau kepilih ya. Masalahnya ibuku tuh hmm, ibuku sudah tua kayak gitu. Ibuku sudah tua. Udahlah nggak usah maksa bu, aku bisa cari uang sendiri kayak gitu. Bagaimanapun kerja di negara kan ya, Pak Bupati, publik ngurusin banyak orang tuh kalau pinter muterin uang kayak gitu itu ya meskipun nggak bisa kaya ya, aku nggak yakin sih nggak bisa kaya, tapi setidaknya kalau bisa muter uang itu ya, meskipun jabatan itu bukan bisnis kayak gitu. Kalau aku nggak bebas finansial banyak yang aku harus berikan buat keluargaku, buat orang lain kayak gitu loh. Itu karena turun-menurun kalau kamu bahagia tuh mengalir kayak gitu loh. Kayak gitu. Kekayaan itu bukan hakmu saja. Kayak gitu. Ada haknya orang-orang miskin, kayak gitu. Ada pajak ya. Terutama yang paling aku tahu itu dulu kan aku nggak tahu ya. Bapakku pengusaha, petani, usaha macem-macem lah. Pokoknya petani itu menurut aku nggak masalah kayak gitu. Sekarang banyak cara gimana petani modern itu ya tetap eksis kayak gitu. Cara mengolahnya itu sudah ada sebenarnya cara-caranya itu kayak gitu. Safety-nya juga ada sama kayak tukang, nelayan, petani. Safety-nya sudah diperhatikan negara kayak gitu. Sama aja kayak kerja-kerjaan yang lainnya kayak gitu. Jam 12 ke bawah nggak boleh ada yang kerja. Ya, kadang-kadang pokoknya sebelum matahari naik biasanya sudah turun kayak gitu. Sudah makanan datang. Kalau di sini aku lihat itu makanan bawa dari rumah semuanya. Aku lihat itu loh ya. Kalau ibuku aja yang masak kayak gitu. Biar dari rumah bangun tidur langsung berangkat. Kayak gitu sarapannya di sawah kayak gitu loh. Kasih sabun juga. Kalau berlumpur-lumpur sama ibu dikasih sabun. Makanan sama sabun kayak gitu. Supaya berkah itu ibuku kayak gitu. Bangun rumah juga kayak gitu. Jangan sampai yang kerja kelaparan. Kamu jangan sampai bikin orang kelaparan. Wah, Pak suami aku kok marah-marah sih aku ngasih makan kayak gitu. Kan wis gak bancaan. Jadi jatah bancaan itu jatah syukuran kayak gitu tuh aku nggak ambil kayak gitu. Terakhir enggak. Ya waktu ngurusin tukang itu aja kayak gitu. Kalau ada dana lebih baru aku syukuran kayak gitu. Kan bukan rumah baru ya kayak gitu. Ini rumah renovasi kayak gitu loh. Alah nggak apa-apa lah bancaan kayak gitu, kasihan kayak gitu. Aku tanya ngapain ya,
Pertama kali orangnya kok Pak jajan aja Bu kayak gitu. Makanan juga nggak apa-apa kayak gitu loh. Kayak gitu. Makannya apa Pak? Ikan Indosiar. Oh, halo ikan Indosiar kayak gitu. Juga aku ngenyek kayak gitu loh. Aku ya seneng kok asin ngono loh. Alah, aku nggak bisa ada orang mengeluh kayak gitu loh. Ya udah besok nggak usah aku tanpa ngomong suami ya. Menurut aku ya, wong kan paknya kalau namanya juga amal Bu, kasih makan ya nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa kan kayak gitu ya. Terus aku juga kebayang tuh kalau aku kerja lapar kayak gitu loh. Insya Allah kalau aku dimudahkan makanku kayak gitu, Allah akan mempermudah kayak gitu. Sampai sekarang aku diomelin ngasih makan tukang itu, gak habis-habisnya kayak gitu. Aku diomelin, habisnya berapa nih kayak gitu. Bangun rumah nih habis berapa? Padahal itu uang dari warisan aku, cuman 100 juta sih kayak gitu. Tapi kan ngomelnya tuh loh, kayak gitu. Pak suamiku berubah kayak gitu loh. Uang segitu aja kamu omelin sih kayak gitu. Buat bancaan kayak gitu daripada bancaan sama orang yang kaya ya kan lebih baik bancaan sama Pak Tukang kayak gitu. Jadi ngerjakan bangunan aku ini bener-bener kuat, bagus kayak gitu. Meskipun kadang-kadang apa ya, ya mungkin ya udahlah nggak apa-apa mau sekecil ini mungkin besok di keramik semuanya kayak gitu loh. Biar dingin kayak gitu loh. Ala-ala Italia ya. Italia kan semua dinding-dindingnya tuh mosaik kayak gitu. Ya kan, ala Italia mosaik daun-daun kayak gitu, mosaik bunga-bunga kayak gitu kan. Uh, aku mau bersih-bersih sekarang masih 7:30. Aku mau cari sayur. Di sebelah sana ada. Aku kan udah lama ya di sini di perantauan ini sudah 25 tahun. Di Surabaya aku mulai tahun 92 di Surabaya. Ayo, kuliah, kuliah di UPN itu. Berapa tahun aku sudah merantau itu ya. Jadi aku tinggal sama ibuku itu mulai dari lahir sampai kelas 6 SD. SMP, SMA di rumah mbahku di kota. Di kota ya, ya kayak gitu di Mangunharjo namanya. Kemudian di Surabaya itu sama teman kampung aku kan ada yang di Surabaya, ada yang di luar negeri kayak gitu. Udah terpisah kayak gitu loh. Jadi kalau aku bikin vlog kayak gini nih seneng aku kayak gitu. Sempat gak sempat kayak gitu. Flashback kayak gitu loh. Rasanya tuh kayak awet muda. Rasanya aku masih di TP di Tunjungan Plaza itu ya. Wih senengnya ada yang sakit kayak gitu ya. Aku perempuan sendiri waktu itu. Untungnya ada pak suami aku kayak gitu. Ada sahabat aku, dua laki-laki semuanya kan. Ada yang minta pulang, ada yang mau beli baju. Itu aku perempuan sendiri kayak ibunya kecil-kecil. Kayak ibunya aneh. Ke TP yuk kan jalan kaki panas sekali di Surabaya itu. Di trotoar itu. Ke TP yuk beli baju kayak gitu. Wah, enak aku gimana ya rasanya beli baju di TP kayak gitu loh. Aku seneng itu plastiknya tuh logo matahari ya, hijau sama merah itu aku seneng banget. Ayo ke matahari. Temanku, kakiku sakit loh kayak gitu. Masa pulang duluan kayak batin aku. Se kayak beli baju. Tapi habis itu aku beli baju ya. Ya udah kayak gitu kan ada yang cepet pulang kayak gitu. Salah satunya aku jalan aku ya yang aku pikirkan udah aku harus beli baju kayak gitu. Ya udah sama aja kayak gitu. Nggak ada tuh pikiran. Untungnya aku tomboy ya kayak gitu. Senangnya pakai kaos sama hem kayak gitu. Feminim itu ibuku yang dandanin kayak gitu loh. Selebihnya aku dan temen-temen aku tiru-tiru temen aku kayak gitu loh. Tapi aku seneng kayak gitu loh. Kayak bapakku aku pingin kaos yang kayak bapakku kayak gitu loh. Temanku juga kayak gitu. Perempuan sama-sama tomboy, dia juga cewek sendiri, cowok temennya kakaknya tuh cowok semuanya kayak gitu. Kaos hem itu ya. Gak ada yang feminim tuh dari ibuku aja kayak gitu loh.
Beli ham ya wes, ukurannya agak kecilan. Itu celananya, oh nggak ada yang kecilan, oh ya udah usah mbak, kayak gitu. Udah pulang, senang banget aku, rasa masih muda kayak gitu loh, fresh kayak gitu. Kalau inget itu aku selalu tersenyum kayak gitu. Sekeras apapun kehidupan aku di dapur, kelontang-kelonteng tidak akan pernah terjadi. Pak suami aku kayak gitu, berikan aku peralatan masak yang bagus ya, kan belum habis. Iya emangnya tak makan ya habis kayak gitu. Masih aku nggak pernah tuh minta lagi. Kalau aku banyak uangnya paling masa sih kayak aku pakai aja sampai jelek biasanya tuh ya, sampai jelek. Orang kaya gimana ini ya kayak gitu loh. Aku tahu kalau orang kaya sampai jelek dibuang, sampai jelek dibuang. Apalagi masuk vlog ya. Tapi aku kalau dapat paling suka inovasi itu. Model panci kayak gini, model panci. Sekarang aku gak usah mikir kayak itu lagi ya. Yang penting aku sudah punya stok-stoknya kayak gitu. Anakku pasti nanti dipermudah jalannya beli panci-panci yang bagus kayak gitu. Apalagi anakku kan sebenarnya laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya gak ngasih panci yang bagus-bagus kayak gitu itu masakannya nanti gak bisa enak kayak gitu loh. Apalagi aku gak biasa masak kayak gitu. Spesifik masakanku tuh harus pancinya mahal, ya harus. Untungnya Pak suami aku nggak suka makan, dalam artian apa yang aku sajikan itu Pak suami aku senang kayak gitu. Alhamdulillah. Ini 15:53 aku masih ngomong ya, karena aku mau ke pasar itu ya. Aku mau bersih-bersih rumah. Pak suami aku ngomong tadi kayak gitu. Aku harus hemat gimana lagi kayak gitu. Caranya kayak gitu loh. Aku Pak suami aku, kamu kan ngapain aku kayak gitu, warisanku gak cair kayak gitu, ijazahku gak optimal kayak gini loh, kayak gitu. Kalau ada yang mau bisa bicara lantang tentang masa lalunya, ayo kayak gitu loh. Pokoknya masa lalu aku indah banget kayak gitu. Masa lalu aku bikin aku terus tersenyum menghadapi ujian-ujian hidup ini. Dan aku semoga kuat kayak gitu. Tantangan zaman, ini tantangan zaman banget kayak gitu. Gimana aku tuh dari gak biasa masak, untungnya aku mau belajar dari awal menikah sampai sekarang aku habit belajar sudah ibu ciptakan kayak gitu. Meskipun ibuku cuman ngajari 0 sama 6 jangan sampai beda, ibuku pernah marah itu belajarin aku 0 sama 6 ini apa sih, aku sendiri 6 apa 0. Itu buntutnya itu nggak nyambung kayak gitu loh, 6 itu aja yang ibu ajarin sama aku kayak gitu. Kadang kalau pelajaran sejarah itu ibu dikte kan, guruku ngasih pertanyaan-pertanyaan ya, ngasih kisi-kisi pertanyaan kayak gitu, ulangan harian itu. Aku pulang kayak gitu nonton TV sambil belajar sama ibu aku, Bu, aku kasih pertanyaan kayak gitu. Pangeran Diponegoro itu lahirnya kapan? Kenapa Pangeran ada pergerakan peperangan, perlawanan ya, Pangeran Diponegoro kenapa kayak gitu. Aku titik komanya itu aku hafalkan kayak gitu, IPS. Pelajaran IPS. Udah runtut tuh pelajaran aku dari menyanyi, meskipun enggak ya, aku belajar sendiri, sudah tua belajar agama. Habis agama aku iseng-iseng tes vokal aku di daily vlog ini kayak gitu. Ngaji belum pernah aku tampilkan ya kalau ngaji ya. Ya sama kayak nyanyi, malu aku kayak gitu loh. Bisa-bisa aku. Tapi doa-doa kadang-kadang aku doa yang aku hafal sudah aku lafalkan dengan baik kayak gitu, meskipun ndak ala kiroati. Oh doa ya, doa kok kiroati ya, kecuali membaca tuh namanya kiroati. Membaca Al-Quran itu ada lagunya juga kan kayak itu. Sekarang sudah 7:30, nggak terasa aku kalau ngomong nyanyi, aku nggak terasa, kalau masak juga nggak terasa. Mungkin aku
sudah enjoy menikmati hidup kayak gitu. Cuman masalahnya itu ya gak apa-apa, ini ujian hidup yang masih belum berakhir dan aku pasti ada batasnya. Dan kamu tahu, tambah cemerlang kamu kayak gitu. Tanpa uang aja kamu kayak gitu, dalam tanda petik ya, bebas finansial kayak gitu. Apalagi dengan bebas finansial tambah smart kamu. Jualan ini, jualan itu. Masalahnya aku di usia kayak gitu. Aku tahu dirinya itu komentar aku tutup. Aku nggak sak berkembangnya aku kayak gitu tanpa dukungan suami. Aku nggak mau kayak gitu. Kalau pak suami aku komentar ditutup, ya ditutup kayak gitu. Pokoknya masalah keuangan dari ini yang ngelola pak suami aku kayak gitu. Dapatnya itu aku serahkan nanti mungkin pas hari tua aku kayak gitu. Aku nggak nyangka juga kayak gitu, pekerjaan sehari-hari kayak gitu aku video kayak gitu, dan itu bisa jadi pendapatan tambahan di keluarga. Aku juga nyangka banget. Kan anakku yang nomor pertama yang sulung, sama menunya kentang. Cuman sekarang tuh kan ada frozen ya, mesti fresh kayak gitu loh. Aku nggak terlalu banyak kayak gitu, cukup satu orang siapa yang mau makan. nggak masak semuanya untuk dua anak aja, enggak, sendiri beda-beda, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, kecuali bareng-bareng ya makannya, berangkatnya bareng kayak gitu. Nah, tinggal ini sudah siap. Tuh, anakku bilang masakannya mama enak kayak gitu. Itu kan paling jujur ya, kayak gitu. Penilaian anak itu paling jujur. Bumbunya proporsional banget. Insya Allah ya. Aku memang nggak pernah masak itu ya. Nggak tahu ya. Aku fokus belajar kayak gitu. Tapi aku kan suka makan, jadi aku suka masak. Sekarang aku mau hunting sayur dulu, lanjut jemput anak aku. Aku sudah mandi, istirahat sebentar. Aku cek anakku udah bangun tapi kok belum makan. Memang sengaja aku sediain sih, tapi kalau udah habis aku biarin aja, nggak aku tambah. Nunggu dia bangun kayak gitu. Biar fresh kayak gitu masakannya. Kalau sudah dingin masakan itu nggak enak kayak gitu loh. Kecuali memang sudah aku siapin. Nggak taunya bapaknya juga suka ya masakan itu, nugget-nugget kayak gitu. Tadinya aku bikin 2 kayak gitu untuk anak aku. Nggak taunya bapaknya juga suka kayak gitu loh. Kemudian aku goreng lagi aja kayak gitu. Nugget katsu buatan aku. Bumbunya mantap. Semuanya digoreng itu enak kok. Sekarang aku mau ganti baju, mau OTW. Api-api erongnya aja sih pucet. Nggih. Bombay. Senang. Makasih Bu. Itu motor aku di pasar. Tuh, aku di latar belakang motor aku. Sepeda motor, itu pasar. Sekarang OTW jemput anak aku. Udah di sekolah.
Aku belanjanya ada terong bumbu-bumbu, ada jagung, ada ini kentangnya segini tadi, ini habisnya 42.000. Ada tahu juga ya, aku beli tahu satu, ini kunyit kembaliannya nih 42.000. Kembalian ini mana ya, ini masih cetok kunyit. Ini aku bumbu-bumbu, beli bumbu-bumbu. Terus tahunya aku beli satu aja karena aku yang suka ya, tahu tuh aku suka. Aku suka tahu. Nanti kan ada jadar jagung ya, kayak gitu loh. Udah, ini nanti masak balado terong. Ini buat anak aku. Kentang ini aja tuh 42.000. Memangnya mau ambil dari mana ya, kayak gitu, nggak pakai uang. Ini terongnya tuh. Ini ikan asinnya. Udah, aku mau makan dulu ya. Ini aja sambal balado terong nih, sama ikan asin udah enak. Mau makan dulu ya. Ini nasinya. Ini aku wicik dulu. Wicik dulu ya, soalnya aku pakai tangan makannya. Ini aku ada timun. Tuh enak sekali, mantap nih timunnya. Ikan asinnya. Saya nggak ada tempe ya. Nggak ada tempe, tadi tahu aku nggak. Udah ini aja udah banyak. Oh ini ada tahu. Ini sisa tadi pagi. Tahu. Makan dulu aku. Terongnya. Udah habis. Mantap, tinggal segini aja. Malam mingguan di depan kecamatan, beli tahu tek. Tuh tahu teknya.
udah. Ini ada kerupuknya 2, tahu teknya 2. Tahu tek petis. Ada timunnya. Suami aku makan tahu tek malam mingguan. Sebentar keluar beli tahu tek sama air. Jadi es batu loh, aku rendam sama air. Ya cair. Nanti juga cair. Tuh, udah kan? Boleh. Direndam dulu. Goreng-goreng. Ini udah tahunya. Ini airnya udah mendidih. Ini dagingnya udah cair ya. Aku masukkan aja tulang dada. Ini sampai mendidih. Mendidih. Ini aku yang kotor-kotor nih ya. Kuahnya bersih. Tinggal aku ambil aja saring kayak gini. Dikit. Ini aku mau bikin gulai darong sedikit aja. Kentang, aku pakai kentang diiris-iris kecil kayak gini. Aku pakai tahu, bawang pre, bumbunya ya belum. Gak apa-apa. Aku kasih bumbu gulai. Ini bumbunya. Terus daun salam. Itu terakhir santannya.
mendidih. Ini aku bumbunya pakai 2 bungkus santan kelapa. 1 bungkus saja. Kasih penyedap rasa. Udah selesai. Bawang goreng ini aja, udah selesai. Kalau udah terong, dada, tulang dada. Mau goreng dadar jagung. Ini jagungnya udah aku pipil. Ini aku kasih daun bawang, aku kasih tepung, kasih air, udah ya. Aku bikin yang agak kental tuh, biar kriuk. Sini udah mendidih tehnya. Udah selesai tuh balado terongnya, tuh ikan asin. Ini buat anak aku, otak-otak bandeng sama nugget katsu, dadar jagung, ini gulai. Aku mau makan dulu Pak suami aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sayur terongnya sama tahu. Ini sambal terong, balado terong. Tuh, mantap. Ikan asin, dadar jagung, udah
Tuh, aku mau cuci tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan berdua bareng Pak suami aku tuh, menu balado terong lagi sama lodeh gulai. Kemudian ini anakku dadar jagung baru muncul. Ayo Dek.